Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudara berada. Secara khusus saya menyapa Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dengan setia mengikuti program Morning Call dan Night Call GPIB melalui kanal YouTube GPIB. Saya Pendeta FSRM Laleno yang pada saat ini melayani di GPIB Jemaat Ebenezer di Surabaya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan dan Allah kami. Kami mensyukuri kuasa dan setia Tuhan yang menyertai, memelihara dan memberkati kehidupan kami. Kehidupan gereja Tuhan, pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Pada malam hari ini ya Tuhan dan Allah kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon dipimpin oleh kuasa Roh Tuhan yang kudus, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita akan renungkan pada malam hari ini dari 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jangan memilih pasangan yang tidak seimbang, itu tema yang perlu kita renungkan pada malam hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mencari pasangan hidup tidaklah semudah memilih makanan. Pasangan hidup bukan masalah sekedar memilih rasa ataupun wujud tampilannya saja. Mengapa pasangan hidup lebih susah? Karena seorang pasangan hidup yang terbaik hanya bisa dilihat dari sesuatu yang tidak terlihat secara kasat mata. Sesuatu itu adalah hati. Banyak pasangan hidup memilih pasangannya bukan karena hatinya, tetapi karena dari kebaikan fisiknya, kebaikan kata-katanya. Tetapi satu hal yang jarang orang benar-benar nilai adalah hati. Lewat renungan malam ini, saya mau ungkapkan sisi pengalaman dari orang-orang yang menikah dengan pasangan yang tidak percaya atau pasangan yang tidak seiman. Ada yang mengatakan, kadang-kadang begitu sulit untuk menghadapi pasangan yang tidak percaya kepada Tuhan dengan konsep yang berbeda. Cara penanganan masalah dengan etika moral yang berbeda, ketidaksukaan kepada hal-hal yang bersifat rohani, bagaimana manajemen di dalam keuangan, kemarahan yang meledak dan tidak dipimpin oleh ketaatan kepada firman Tuhan, dan lain sebagainya. Dalam situasi yang seperti ini, baru mereka menyadari bahwa hati yang takut akan Tuhan itu merupakan prinsip prioritas yang paling penting di dalam memilih
pasangan. Bacaan kita di dalam ayat 13, Rasul Paulus dengan jemaat yang ada di Korintus dianggapnya sebagai bapa dari anak-anak. Yang walaupun dalam ayat ini tidak dijelaskan sosok seorang bapa itu, tetapi ia mengibaratkan jemaat Korintus adalah seperti anak-anaknya dan dia adalah bapa rohani mereka yang sedang menyampaikan suatu firman, yaitu dalam hal menentukan pasangan hidup mereka. Jemaat yang di Korintus itu, yang disebut sebagai anak-anak dari Paulus itu, ia memberikan suatu cara bagaimana untuk menentukan atau cara memilih pasangan hidup yang baik, yang tentunya yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Di dalam jemaat Korintus, ada beberapa hal permasalahan yang ditemukan dari Rasul Paulus, bahwa dalam jemaat Korintus rupanya ada salah dalam memilih pasangan hidup mereka. Mereka memilih pasangan mereka dengan sesuka hati, tanpa mempertimbangkan dari sisi iman mereka dan kerohanian yang mereka pilih. Mereka memilih pasangan hidup sesuai dengan kepuasan dan keinginan hati dan bukan menurut isi hati Allah. Sehingga dalam keluarga mereka terjadi tidak sehat dan tidak harmonis. Terjadi pertentangan dan bahkan pertikaian yang berkepanjangan. Kalau kita memperhatikan dalam ayatnya yang ke-13 itu, Rasul Paulus memberikan suatu perintah kepada mereka yang belum berkeluarga atau belum berumah tangga, supaya mereka membuka hati mereka dan mata jasmani mereka secara luas dalam hal untuk menemukan pasangan hidup yang sepadan itu. Mereka tidak akan mengerti tentang firman Allah jika mereka menutup hati mereka, tidak memberikan hati untuk ditaburkan dengan kebenaran di dalam diri mereka, dan tidak memperhatikan apa yang akan disampaikan yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita mengenai menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Paulus menganjurkan agar orang-orang percaya membukakan hati mereka secara terbuka tentang pengajaran ini, yakni mengenai menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan ketetapan daripada Tuhan, atau kita katakan adalah yang serasi atau juga yang seimbang. Dan kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-14, ini adalah merupakan ayat yang memberikan suatu larangan atau pesan dan peringatan yang begitu tegas dalam hal memilih pasangan hidup. Dalam ayat yang ke-14 ada kalimat yang mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Di sana ada kata janganlah atau janganlah lagi. Dan ini merupakan suatu larangan yang begitu keras dan tegas terhadap orang-orang percaya yang belum menikah. Bisa juga hal ini merupakan suatu perintah atau peringatan yang keras kepada setiap orang yang percaya, termasuk juga jemaat di Korintus, yang walaupun mungkin mereka sudah pernah melanggar, akan tetapi Paulus menegaskan supaya mereka jangan melakukan kesalahan dalam hal memilih pasangan hidup. Karena jika mereka salah memilih pasangan hidup, maka akan terjadi suatu penyesalan terhadap kehidupan mereka seumur hidup, atau berakibat di dalam keluarga mereka dan hubungan mereka terhadap Tuhan sendiri. Dan tentunya saya mau tegaskan bahwa Tuhan tidak menghendaki seseorang
memiliki pasangan yang tidak sepadan, yang tidak seiman, sebab tentunya tidak akan sevisi di dalam membangun keluarga di dalam Tuhan. Tidak satu tujuan untuk membangun keluarga dalam iman kepada Kristus. Perlu untuk kita perhatikan, saudara-saudara, bahwa mempunyai pasangan hidup yang seiman saja bisa sering terjadi perbedaan prinsip, apalagi yang tidak seiman atau tidak sekeyakinan. Yang lebih tepat, selain mencari yang seiman, adalah mencari pasangan hidup yang seimbang imannya. Mengapa saya katakan harus seimbang imannya? Pasangan itu atau keluarga itu harus keluarga yang takut akan Tuhan, atau sama-sama suami istri sama-sama takut akan Tuhan. Harus menjadi pasangan dan keluarga yang suka mencari Tuhan dan yang suka beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Pasangan atau keluarga yang seimbang itu adalah keluarga yang menghidupi diri mereka secara rohani terus-menerus, karena kebutuhan rohani dalam keluarga itu sangat penting untuk mereka mendapatkan atau memperoleh penguatan di dalam Tuhan. Hidup mereka yang bersama-sama suka bersekutu dan memuliakan Tuhan itu akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pasangan yang seimbang, kalau dibangun di dalam Kristus, maka masa depan keluarga itu terjamin kuat, dan tentunya anak-anak dari keluarga itu adalah anak-anak yang juga di dalam Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hidupnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa setiap suami istri tidak akan mengalami tantangan atau juga tidak akan terjebak di dalam persoalan-persoalan yang rumit ketika ada masalah-masalah yang dihadapi, karena selalu akan diselesaikan di dalam dasar kebenaran firman Tuhan, di mana keluarga akan berdoa bersama dengan anak-anak dan suami istri, menciptakan sukacita dan kebahagiaan rohani di dalam keluarga dan rumah tangga. Dan dalam persekutuan bersama keluarga yang sehati di dalam Tuhan, itulah berkat Tuhan dinyatakan, dan keluarga itu akan makin dikuatkan karena selalu berjalan bersama di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan dan Allah kami. Kami mensyukuri kasih setia Tuhan yang menyertai kami. Dan kami percaya bahwa kasih setia Tuhan akan berlaku dalam hidup kami sepanjang malam ini. Kami mensyukuri kebenaran firman Tuhan yang menyapa kami pada malam hari ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengajari kami bagaimana kami harus hidup di dalam ketaatan pada kebenaran firman Tuhan, termasuk di dalam kami menentukan pilihan kami, pergaulan kami, biarlah semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan dan Allah kami, agar Engkau memberkati seluruh umat milik kepunyaan Tuhan, gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, jemaat GPIB di berbagai tempat. Biarlah dalam kasih setia Tuhan, dalam berkat daripada Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Dalam segala pekerjaan-pekerjaan dan usaha yang dilakukan, biarlah senantiasa diberkati Tuhan supaya berhasil. Hamba juga berdoa ya Tuhan dan Allah kami, untuk setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi dari umat milik kepunyaan Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa pertolongan dan campur tangan Tuhan. Pada malam hari ini hamba berdoa untuk Majelis Sinode GPIB diberkati oleh Tuhan dalam tugas-tugas sinodal yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan karuniakan.
teristimewa dalam pelaksanaan persidangan sinode tahunan yang tengah berlangsung pada saat ini. Tuhan memberkati Majelis Sinode GPIB sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan persidangan sinode tahunan ini. Dan seluruh jemaat-jemaat GPIB yang mengikuti persidangan secara virtual, Tuhan memberikan sukacita, kemauan, dan juga tanggung jawab sehingga dapat mengikuti keseluruhan persidangan sinode tahunan GPIB sampai selesai. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Allah kami untuk lanjutan dari jemaat-jemaat melaksanakan penyusunan PKA. Tuhan memberkati dan Tuhan campur tangan sehingga semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan jemaat-jemaat dapat menghasilkan PKA 2022-2023 sesuai dengan arahan dari PKUPPG GPIB. Kami datang menyerahkan kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati, biarlah ya Tuhan dan Allah kami memperoleh kenyamanan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jauhkan dari segala pertikaian, pertentangan, dari segala ancaman apapun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa ya Tuhan dan Allah kami untuk pemerintah kami diberikan kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan negara dalam pelaksanaan kepemimpinan yang Tuhan anugerahkan. Teristimewa dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19. Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga semua program untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 termasuk juga ya Tuhan pelaksanaan vaksin tahap ketiga dapat berlangsung dengan baik. Bahkan setiap upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan berbagai perkara, peristiwa, bencana alam yang terjadi, Tuhan memberkati dan Tuhan campur tangan. Kami juga berdoa ya Tuhan dan Allah kami untuk perdamaian dunia. Tuhan nyatakan kuasa Tuhan dan roh Tuhan yang kudus bekerja di hati dan pikiran para pemimpin-pemimpin negara pada saat ini. Secara khusus ya Tuhan dan Allah kami berdoa untuk invasi Rusia terhadap Ukraina pada saat ini. Biarlah dapat diselesaikan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Baik Presiden Rusia dan juga Presiden Ukraina dapat menyatakan perdamaian sehingga keselamatan terhadap umat manusia dapat terjamin. Kami merindukan perdamaian abadi di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ya Tuhan dan Allah kami, banyak orang dapat merasakan kenyamanan di tengah-tengah hidup bersama. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Allah kami, Engkau memberkati gereja Tuhan dalam pelayanan dan kesaksian, sehingga semuanya dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan amanat Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu pada malam hari ini. Biarlah kami dalam perlindungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Sehingga dalam istirahat dan tidur kami memperoleh kasih karunia dan berkat daripada Tuhan. Dan besok kami bangun kembali dengan kekuatan dan kesegaran tubuh jasmani. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan dan Allah kami, ampuni salah dan dosa kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara telah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mensukseskan persidangan Sinode tahunan 2022 ini.